Pakar Korea Selatan malah suruh negaranya ikuti kemauan Indonesia di proyek KF21 Boramae karena dua alasan. Sesuai kesepakatan, pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries atau KAI akan membayar masing-masing 60% dan 20%, dan Indonesia akan membayar 20% sisanya untuk biaya pengembangan KF21 Boramae. Pada Januari 2016, Indonesia menandatangani kontrak dengan KAI Korea Selatan dan setuju untuk membayar sekitar 1,7 triliun won atau 20% dari biaya pengembangan KF21 Boramae pada tahun 2026. Sebagai imbalan proyek KF21 Boramae dengan Korea Selatan, Indonesia disebut akan menerima transfer satu prototipe penerbangan dan berbagai data teknis serta memproduksi 48 jet tempur secara lokal di Indonesia. Namun, Indonesia hanya membayar sekitar 272,2 miliar won per Januari 2019 di proyek KF21 Boramae Korea Selatan. Kemudian, selama kurang lebih 4 tahun, Indonesia disebut menunggak pembayaran KF21 Boramae. Indonesia disebut hanya membayar tambahan 9,4 miliar won pada November tahun 2022 lalu dan 41,7 miliar won pada Februari tahun 2023 ini. Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia seharusnya membayar 1,1 triliun won, tetapi 800 miliar won telah jatuh tempo. Meski Indonesia menjanjikan akan memberitahu Korea Selatan perihal tunggakan pembayarannya di bulan Juni 2023. Namun hingga bulan Juli 2023, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA, Korea Selatan disebut belum menerima kabar pembayaran dari Indonesia. Tentu saja hal ini membuat banyak pihak marah dan kecewa. Berbagai komentar bermunculan karena kegagalan Indonesia dalam memenuhi janji pembayaran KF21 Boramae ini. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Get News pada 7 Juli 2023, media Korea Selatan menyebut rakyat negeri gingseng muak terhadap sikap Indonesia. Aku tidak berharap banyak, tetapi aku tidak berharap sebanyak ini. Aku benar-benar muak dengan sikap tak tahu malu itu. Ini adalah respon dominan terhadap pelanggaran janji Indonesia berturut-turut. Negara pengembangan bersama untuk KF21 Boramae, pesawat tempur supersonik Korea generasi 4,5 yang menarik perhatian dunia karena kinerja biayanya yang luar biasa. Jelas Get News dalam artikelnya. Di sisi lain, media Korea Selatan sendiri mengakui KF21 Boramae adalah proyek berbiaya tinggi dan hanya Indonesia yang mau bergabung dalam proyek tersebut. Pada tahun 2014, setelah menandatangani perjanjian dasar dengan Korea Selatan untuk membagi biaya produksi pesawat tempur generasi 4,5 KF21, skeptisisme muncul sejak awal tentang Indonesia yang memasuki bisnis tersebut. Namun Korea akhirnya memilih Indonesia. Hal ini karena hampir tidak ada negara lain yang berpartisipasi kecuali Indonesia, jelas Get News. Tak heran media Korea Selatan menyebut adanya pendapat untuk mengeluarkan Indonesia dari proyek KF21 Boramae. Melihat situasi ini, beberapa berpendapat bahwa Indonesia harus dikeluarkan dari proyek KF21, jelas Get News. Tetapi Korea Selatan rupanya tak bisa sembarangan ke Indonesia. Mengingat Indonesia adalah pelanggan utama senjata Korea dan produsen nikel terbesar di dunia, mineral utama untuk baterai kendaraan listrik, pada masa awal K-Defense yang muncul sebagai pemain utama global akibat perang Ukraina. Stop loss tidak bisa dibuat argumennya juga persuasif. Beberapa ahli menekankan kami marah kepada kebenaran, tetapi kami harus mengikutinya sambil memenangkannya mengingat fakta itu bahwa Indonesia adalah pemimpin Asia Tenggara dan negara Islam terbesar di dunia, tutup media Korea Selatan tersebut. Bukannya melakukan aksi mengeluarkan Indonesia dari proyek KF21 Boramae, pakar Korea Selatan justru suruh negaranya ikuti kemauan Indonesia karena dua alasan diplomatis.